Hai, ketemu lagi dengan Bu Nindi. Nah, pertemuan sebelumnya Ibu sudah membuat sebuah materi terkait apa itu fungsi dan apa itu relasi. Nah, silakan dipelajari ulang. Kali ini Ibu akan membahas apa itu operasi aljabar fungsi. Nah, jika ada F dan G yang merupakan dua fungsi terdefinisi pada himpunan D dengan df atau domain F dan domain G merupakan domain dari F dan G, maka ada beberapa operasi seperti berikut. Yang pertama, penjumlahan. Jika sebuah jumlahan fungsi itu sama dengan fungsi setiap unsurnya itu dijumlahkan. Contohnya, jika ada fx itu x kuadrat dan min 2x plus 1, gx-nya min 2x plus 1. Jika dijumlahkan f plus g, maka artinya fx itu dijumlahkan dengan gx. Jadi x kuadrat kita jumlahkan dengan min 2x plus 1, sehingga diperoleh x kuadrat min 2x plus 1. Begitu pula dengan pengurangan. Kalau dikurangkan berarti dikurangkan, sehingga diperoleh x kuadrat plus 2x min 1. Nah, ketika dicari f min g dari 2, maka x-nya yang ada di sini, itu kita ganti 2, sehingga hasilnya adalah 7. Kemudian kalau kita menggunakan perkalian skalar, di mana k itu merupakan sebuah skalar, maka sama saja mengalihkan sebuah skalar itu dengan fungsi f-nya. Misalkan, fungsinya adalah x kuadrat plus 1. Nah, kalau misalkan menentukan min 2fx, maka kita cari dulu fx-nya. Nah, fx-nya itu kan x kuadrat plus 1. Jika dikalikan min 2, maka diperoleh min 2x kuadrat min 2, atau min 2 kali x kuadrat min 2 kali 1. Kemudian, kalau perkalian antara kedua fungsi, maka sama-sama kita kalikan dulu. Kalau misalnya fungsinya x kuadrat dan min 2x plus 1, maka diperoleh x kuadratnya dikalikan dengan min 2x, maka diperoleh min 2x pangkat 3. X kuadratnya dikalikan dengan 1, maka diperoleh x kuadrat. Sehingga diperoleh min 2x pangkat 3 plus x kuadrat. Sedangkan ketika pembagian, ketika kita bagi, ini sama saja ketika min 2x pangkat 3 plus x kuadrat, itu dari fx, itu kita distributifkan, maka kita keluarkan x kuadratnya, sehingga sisa min 2x plus 1. Nah, ini kan sama, sehingga ini bisa disederhanakan, sehingga diperoleh hasilnya adalah x kuadrat. Ketika ditanyakan f per g dari 2, maka x-nya di sini kita ganti dengan 2, sehingga diperoleh 2 kuadrat atau 4. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui fx sama dengan 1 per x plus 1. Dan gx sama dengan x per 2x min 1. Tentukan domain dari f plus g dari x. Nah, penyelesaiannya pertama kali kita jumlahkan terlebih dahulu. Nah, karena ini kan sebuah pecahan. Jika dijumlahkan, maka kita harus lihat penyebutnya terlebih dahulu. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dulu. Sehingga diperoleh yang depan ini, itu kita kalikan dengan 2x plus 1. Jadi 2x min 1, maaf. 2x min 1 kita kalikan 1, sehingga diperoleh 2x min 1. Kemudian yang ini, itu kita kalikan dengan x plus 1, sehingga ini x dikali x plus 1. Sehingga jika disederhanakan diperoleh x kuadrat plus 3x min 1 per x plus 1 dikalikan dengan 2x min 1. Nah, bentuknya ini pecahan. Bagaimana untuk menentukan domainnya? Kita tahu bahwa sebuah himpunan bilangan pecahan itu memiliki syarat bahwa penyebutnya itu tidak boleh 0. Sehingga x plus 1 dikali 2x min 1 itu tidak boleh sama dengan 0.
Jadi domainnya itu X-nya tidak boleh sama dengan negatif 1 atau X-nya tidak boleh sama dengan setengah. Oke, contoh soal berikutnya kita akan belajar jika pengurangan. Nah, sama seperti tadi ketika F min G, maka kita kurangkan. Nah, ini karena bentuknya berbeda, yang satu akar, yang satu bukan akar, maka sudah berhenti sampai sini. Tetapi untuk mencari domainnya bagaimana? Di bagian sini tidak bermasalah, tetapi di sini ada bentuk akar. Di mana kita tahu bahwa di dalam akar itu tidak boleh negatif, sehingga nilai X kuadrat min 4 harus lebih dari atau sama dengan 0. Jika difaktorkan, diperoleh X min 2, X plus 2. Nah, maka kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Ketika kita substitusikan di sini 0, maka hasilnya negatif. Karena itu, sebelah kanan dan kiri hasilnya positif. Karena ini adalah lebih dari 0, maka hasilnya adalah positif. Sehingga daerah ini adalah yang merupakan penyelesaian. Jadi, domain dari hasil pengurangan fungsi F dikurangi fungsi G adalah X kurang dari atau sama dengan negatif 2, atau ketika X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Karena tadi sudah penjumlahan pengurangan, kita masuk ke yang berikutnya kalau perkalian. Nah, kalau misalkan ada perkalian di mana fx-nya itu x plus 1 per x, dan gx-nya itu adalah x per x min 1, maka kalau dikalikan, diperoleh seperti ini. Ketika disatukan, maka diperoleh x plus 1 kali X, ketika kita kalikan kan berarti pembilang dikalikan pembilang, maka X plus 1 dikali X, penyebut dikalikan dengan penyebut, maka diperoleh X dikalikan X min 1. Nah, di sini sama-sama ada X-nya, maka kita bisa sederhanakan, sehingga diperoleh hasilnya adalah X plus 1 min X min 1 per X min 1. Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa bilangan pecahan itu penyebutnya tidak boleh 0, sehingga X min 1-nya tidak boleh 0, atau X-nya tidak boleh sama dengan 1. Sehingga domain dari hasil perkalian fungsi tersebut adalah X tidak boleh sama dengan 1. Nah, contoh soal berikutnya ketika fungsinya adalah fungsi pembagian. Diketahui fungsi fx sama dengan 3 pangkat x plus 1 dikalikan dengan 6 pangkat x min 3, dan gx adalah 18 dipangkatkan x min 2. Dengan x anggota bilangan asli, tentukan dari f per g dari x. Nah, maka ketika kita operasikan, fx-nya kita substitusikan, maka ini 3 pangkat x plus 1 dikali 6 pangkat x min 3 per 18 pangkat x min 2. Kita tahu pada kelas 10 di matematika peminatan, kita tahu ini dapat kita selesaikan dengan materi eksponensial. 18 itu merupakan perkalian dari 3 kali 6. Sehingga ini bisa sama saja 3 pangkat x min 2 dikali 6 pangkat x min 2. Kemudian dari masing-masing ini kita jadikan 1. Karena ini pembagian maka pangkatnya dikurangi. Maka 3 pangkat x plus 1 dikurangi dengan x min 2. Begitu pula dengan 6. Jadi 6 pangkat x min 3 dikurangi x min 2. Sehingga diperoleh hasilnya itu 3 pangkat 3 dikali 6 pangkat min 1. Atau 3 pangkat 3 itu 27, 6 pangkat min 1 itu sama saja 1 per 6. Atau kalau disederhanakan menjadi 9 per 2. Sehingga hasil dari f per g, x adalah 9 per 2, di mana ini merupakan fungsi konstan karena tidak ada variabelnya, seperti pada penjelasan di pertemuan sebelumnya. Nah, berikut merupakan latihan-latihan soal terkait tentang operasi dari fungsi. Selamat memahami.
Oke, tadi sudah operasi fungsi, sekarang kita masuk ke sifat fungsi. Sifat fungsi itu apa? Ada 3 dalam sifat fungsi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah fungsi onto atau fungsi surjektif. Apa sih itu fungsi onto? Fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B merupakan fungsi onto atau surjektif. Apabila setiap anggota pada B memiliki pasangan anggota A. Jadi daerah hasil atau range-nya itu saling berhimpit dengan daerah kawan atau kodomennya. Contohnya ini. Ini adalah fungsi surjektif. Sedangkan ini itu adalah bukan fungsi surjektif. Nah, kita tahu bahwa di sini setiap anggota yang ada di B, ini P, Q, R, itu punya anggota di A, di himpunan A. Sedangkan di sini ini S itu tidak memiliki anggota sehingga bukan merupakan fungsi surjektif. Nah, kita masuk ke sifat fungsi berikutnya yaitu fungsi injektif atau satu-satu. Fungsi F memetakan himpunan A ke B merupakan fungsi satu-satu jika setiap anggota di B mempunyai tepat satu saja pasangan yang ada di A. Jadi tidak perlu semua anggota B itu mempunyai pasangan. Contohnya begini. Di sini anggota B itu pasti tepat punya satu pasangan. P punya satu, Q punya satu, R punya satu, S juga punya satu. Nah, di sini juga fungsi injektif karena P, Q, R itu punyanya satu-satu. Tidak mementingkan bahwa S itu tidak memiliki pasangan. Tetapi yang ini itu bukan. Kenapa? Karena fungsi P itu memiliki 2 pasangan yaitu A dan B. Maka ini bukan fungsi injektif. Nah, fungsi berikutnya adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu terjadi apabila fungsi itu merupakan subjektif sekaligus injektif. Surjektif itu B-nya harus punya pasangan. Injektif itu B-nya hanya punya satu pasangan. Sehingga bisa dikatakan di sini bahwa mereka itu tidak boleh selingkuh. Jadi mereka harus setia pada satu pasangannya. Di mana fungsi bijektif, contohnya ini. Yang ini adalah fungsi bijektif karena ini punya satu-satu. P punya satu di A, A juga punya satu di B. Nah, begitu pula selanjutnya. Di sini bukan fungsi bijektif karena P memiliki 2 pasangan, yaitu A dan B. Nah, dari soal latihan ini silakan bedakan mana yang merupakan fungsi surjektif, injektif, dan bijektif. Serta berikan alasannya mengapa fungsi tersebut dikatakan surjektif, injektif, ataupun bijektif. Sedangkan pada soal berikut juga sama. Mana yang merupakan fungsi surjektif, fungsi injektif maupun bijektif, dan berikan alasannya. Nah, demikian merupakan penjelasan dari operasi fungsi dan sifat-sifat fungsi. Selamat belajar!